Dan kami rindu Tuhan pekerjaan-Mu lebih jauh atas setiap kami. Hati kami terbuka untuk itu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, layakkan kami semua orang-orang berdosa. Dan biarlah pada malam hari ini tidak ada satupun yang dilewatkan Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa kebenaran itu kami semua dipulihkan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Allah di tempat ini. Ini hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Semua yang siap diberkati malam ini bersama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bilang samping kiri kanan, apa kabar? Haleluya. Yesus baik. Baik, malam hari ini kita ada pada celebration of prayer Gereja Tiberias Namosain malam yang kedua. Oke, bisa ditampilkan itu khotbah. Tema khotbah pada malam hari ini adalah doa yang berkenan. Karena kita sedang ada dalam perayaan celebration of prayer, perayaan tentang doa, maka tema khotbah ini juga akan berkaitan dengan hal doa. Dan saudara, saya sudah siapkan materi atau bahan khotbah ini di slide sehingga kita bisa melihat ayat-ayat yang akan kita perhatikan. Nanti buka saja langsung di PowerPoint supaya tidak sulit. Kalau isi worship nanti saya tidak bisa kendali dari sini. Baik, sambil kita menunggu, saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya pada malam yang pertama saudara semua sudah diberkati dengan khotbah yang disampaikan oleh hambanya. Dan pada malam hari ini tentu kita akan lebih lagi diberkati Tuhan dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Baik saudara, mari kita memperhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Buka Alkitab kita semua, karena sedang dipersiapkan LCD-nya. Kita langsung saja 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Bisa dibacakan, nanti kita bersama-sama akan memperhatikan ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Baik, kalau sudah temukan katakan amin. Sekali lagi amin. Oke, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Yohanes mengatakan dengan jelas di dalam ayat ini. Oke, sudah. Baik, saya tampilkan ayatnya. Itu sudah dipasang betul. Ya, sambil lihat anak ganteng di situ. Sudah jangan lalu. Beta ada di sini. Jadi biar jemaat saya di sini. Oke, saya bisa. Anak Kevin bisa bantu Pak. Kevin, coba tolong Pak. Oke, ya, Sumanto. 1 Yohanes 5 ayat 14. Sama-sama kita baca ulang. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara perhatikan kalimat yang saya garis bawahi. Tuhan itu mengabulkan doa kita. Ingat baik-baik, bukan sesuai hanya dengan apa
kita akan membahasnya secara tuntas. Bagaimana supaya doa kita itu berkenan kepada Allah, berkenan kepada Tuhan, supaya ada jawabannya, ada pengabulannya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan, yang lagi cari jodoh dapat jodoh, yang saudara, apa lagi ya? Jangan yang bilang yang cerai cepat cerai. Ya, saudara, ini kita perlukan. Nah, karena itu saudara, malam ini kita akan membahasnya secara tuntas. Yang pertama, saudara yang diberkati, bagaimana doa yang berkenan kepada Allah itu? Saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama adalah, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, kamu percaya Yesus sungguh-sungguh tidak? Orang yang masuk gereja itu belum tentu percaya Yesus sungguh-sungguh. Orang yang mengaku dia Kristen itu belum tentu percaya Yesus sungguh-sungguh. Orang yang lahir agama Kristen pun belum tentu dia percaya sungguh-sungguh. Saya mau kutip ayat dalam Kisah 19 ayat yang ke-13 mulai. Perhatikan ayat itu. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat, dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat yang ke-14, mereka yang melakukan hal itu ialah, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadi saudara, ada 7 anak Skewa, dan Skewa itu adalah imam kepala Yahudi. Kalau ini kita sejajarkan dengan sekarang, maka ini ketua majelis jemaat, ini ketua sinode, ini pendeta Buhanado, saudara yang diberkati. Dan dong pakai nama Yesus juga untuk usir setan. Tetapi apa yang Alkitab katakan di dalam ayat 15 dan seterusnya? Tetapi roh jahat itu menjawab Yesus, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jadi saudara, mereka pakai nama Yesus untuk berdoa usir setan. Mereka pakai nama Yesus untuk, saudaraku, menyatakan tentang sesuatu untuk roh jahat itu pergi. Tetapi Alkitab berkata justru roh jahat itu tidak pergi, malah justru roh jahat itu menggagahi mereka, menelanjangi mereka, dan memukul mereka sampai luka-luka. Saudara yang diberkati, padahal tadi anak-anak Skewa itu siapa? Anak-anak siapa? Anak-anak siapa jemaah? Anak-anak imam. Tetapi sekali lagi, anak-anak imam belum tentu percaya kepada Yesus. Anak-anak imam belum tentu sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kepala Yahudi punya anak saja modelnya kayak begitu, apalagi bawahannya. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada jaminan. Makanya hari ini saya mau sampaikan ini kebenaran firman Tuhan. Tidak ada jaminan orang percaya Yesus itu karena identitasnya secara jasmania. Tidak ada, saudara yang diberkati Tuhan, jaminannya orang itu percaya Yesus dengan sungguh-sungguh karena kita tiap hari lihat ada di gereja. Itu belum tentu. Ada banyak Kristen KTP, ada banyak Kristen Tempela, hanya saja dari garis keturunannya dia Kristen, hanya saja namanya Lukas, Markus, Yohanes, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya dia bukan Kristen yang sejati, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu malam ini kita mau lihat nih, siapakah yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus menurut Alkitab? Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus menurut Alkitab, perhatikan, yang pertama adalah mereka menjadikan Yesus satu-satunya pengantaranya. Ulang, saudara bersama-sama baca 1, 2, 3. Jadikan Yesus satu-satunya pengantara kita. Saudara lihat, orang yang percaya itu tidak ada pengantara lain, hanya Yesus saja pengantaranya. Tidak ada yang lain yang menjadi pengantara. Itu orang yang percaya Yesus. Ada banyak orang yang Kristen tapi pengantaranya terlalu banyak.
Saudara yang diberkati, termasuk Kristen-Kristen yang percaya akan hamba Tuhan tertentu. Saya ulang, ada Kristen yang mentuhankan hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau dia sakit dia harus lari pitu hamba Tuhan. Kalau dia tidak pitu hamba Tuhan dia mati cepat. Saudara, itu hamba Tuhan kalau mati dia pusing juga 7 keliling. Mau berdoa di siapa lain? Karena yang dia perantara itu hamba Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, minta doa kepada orang tidak salah. Tapi kalau kita menjadikan dia saja, bahwa hanya lewat dia, melalui dia kita pun doa dijawab, melalui dia kita dapat mujizat, maka itu salah berat. Karena yang bisa menjadi perantara buat kita dengan Tuhan Allah tidak ada yang lain, satu-satunya hanya Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita berdoa. Tidak boleh dilupakan. Makanya saudaraku ingat, kalau saudara betul-betul menjadikan Tuhan itu satu-satunya perantara, itu luar biasa. Apalagi kalau Anda menjadikan perantara yang lain. Ya saudara, tadi saya katakan hamba Tuhan, saya sudah boleh jadi perantara. Ya, tidak ada yang bisa jadi perantara di dunia ini selain Yesus Kristus. Makanya kalau ada orang yang berpikir dukun segala macam, itu lebih parah. Itu hamba Tuhan, saya sudah bisa. Apalagi kalau yang dukun-dukun sudah orang pintar dan lain sebagainya. Saya mau baca ayat ini buat kita sekarang. Yohanes 14 ayat yang ke-6, sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara perhatikan, tidak ada seorang pun, itu kalimat jelas, yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Aku jalan satu-satunya. Jadi kalau mau ketemu Tuhan Allah, itu satu-satunya jalan lewat Yesus. Dia perantara. Sama seperti waktu mau ketemu orang penting, maka kita mesti lewat dari jalur. Jalurnya harus jelas. Kalau lu ikut jalur lain, sudah bisa ketemu itu orang penting. Saudara yang berkata, nah, untuk ketemu Bapa di sorga, kita doa semua ini kan naiknya ke Bapa di sorga. Tidak bisa lewat lain. Lu mau pakai toa kok, lu mau pakai suara keras kok, suara sedang kok, dalam hati kok, hanya boleh lewat satu nama. Dan nama itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, Anda dan saya mesti ingat, terutama saya mengingatkan buat anak-anak muda yang masih nona-nona, ingat, tidak ada perantara lain. Jadi jangan bilang Tuhan semua sama. Ini barang, nanti lu lari pilih sebelah. Lu bilang kok itu juga ada Tuhan. Ya sudah, Tuhan yang mana? Karena sudah Alkitab banyak berkata orang bisa menghadap Allah itu hanya bisa lewat Yesus, tidak bisa lewat lain. Saudara yang berkata, jadi kita mau teriak soal Allah, Allah yang lain tidak akan bisa sampai ke Tuhan Allah. Kau yang perantara Yesus, mau bilang. Makanya pada malam hari ini dalam celebration of prayer, mari kita semua sadari benar-benar ternyata tidak ada perantara lain. Ya, saudara yang diberkati, mau Bunda Maria, kau apa tidak bisa jadi perantara. Salib tidak bisa jadi perantara. Buku Alkitab tidak bisa jadi perantara. Makanya Anda tidak bisa berdoa tanpa Alkitab di muka lalu berlutut lalu aku pegang Alkitab. Tidak bisa, tidak bisa lewat. Pegang salib tidak bisa. Semuanya tidak bisa. Satu-satunya perantara hanya Yesus Kristus. Makanya orang mau berdoa di gunung, di hutan, di mana saja bisa. Yang penting hatimu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Mau lagi di motor, mau lagi di jalan, mau kapan saja Anda bisa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia perantara yang tidak ada batasnya. Dialah satu-satunya yang jadi perantara antara Bapa dan kita manusia. Amin. Ini kita tidak boleh lupa. Jadi ini orang percaya sungguh-sungguh, tidak ada perantara lain. Yang kedua, saudara yang diberkati, mau sabar, kita baca ayat itu 1 Timotius pasal 2 ayat ini. 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia. Saudara perhatikan, Allah itu Esa. Karena Allah itu Esa, maka Esa juga, satu juga. Bahasa roti kalau satu apa? Nah, ini dong putih bahasa roti. Ya, saudara. Esa itu satu. Tuhan
Kristen yang parah, Kristen sungguh-sungguh mesti tahu bahwa tidak ada perantara lain, hanya satu-satunya Tuhan Yesus perantara kita. Ya, kedua, apa arti percaya yang sungguh kepada Tuhan? Sama-sama kita baca yang kedua. 1, 2, 3. Harus menyadari bahwa hanya karena jasa pengorbanan Yesus kita bisa. Jadi saudara dengar baik. Kalau orang percaya Yesus, dia mesti tahu dia datang gereja ini karena jasa pengorbanan Tuhan. Dia bisa melayani, bisa khotbah, bisa WL, bisa singers, bisa main musik. Itu karena jasa pengorbanan Yesus. Kalau Anda dan saya tidak pakai jasa pengorbanan Yesus, saya mau khotbah sampai leher, saudaraku, bahkan leher putus juga. Mau main musik seindah apapun, mau WL suara 8 oktav, sekali lagi tidak akan sampai ke Tuhan Allah. Karena sekali lagi kita hanya bisa melakukan segala sesuatu, kita harus sadar itu karena jasa pengorbanan Yesus, maka saudara dan saya bisa ketemu Tuhan Allah. Amin. Tanpa itu jasa tidak ada orang bisa ketemu Tuhan Allah. Tanpa pengorbanan Yesus tidak ada orang bisa ketemu Tuhan. Saudara tahu perjanjian lama, orang Israel mau ketemu Tuhan tidak bisa sembarang. Dong datang ke bait Allah, tapi dong hanya sampai boleh di luar halaman. Di halaman itu paling top. Tidak bisa masuk ke ruang kudus, tidak bisa apalagi ke ruang maha kudus, tidak bisa. Yang boleh masuk ke ruang kudus hanya para Lewi dan imam. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar satu-satunya, tidak ada dua. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi Anda dan saya, kita bersyukur kita hidup di periode, di zaman di mana Yesus telah mengorbankan dirinya menjadi jalan terbuka, sehingga siapa saja tidak perlu perantara yang lain, dia bisa datang ketemu Tuhan di mana kapan saja, dia bisa mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Itu semata-mata hanya karena jasa pengorbanan Yesus. Amin. Jadi kita mesti buang ini pemahaman, saudaraku. Jangan sampai kita pikir kita bisa melayani ini karena kita bisa. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita bisa bikin sesuatu itu karena kita hebat. Jangan. Tanpa pengorbanan Yesus Anda tidak bisa apa-apa. Tanpa pengorbanan Yesus yang bisa apa-apa pun jadi tidak ada apa-apanya. Coba lihat di ayat Yohanes 16 ayat yang ke-23. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. Ayat 23, 24. Ya. 1, 2, 3. Dan pada hari itu engkau tidak akan menanyakan apa-apa kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kau minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namamu. Ayat 24. 1, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Saudara lihat, ayat itu mengatakan dengan jelas, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya karena kamu minta kepada Bapa, tapi tidak pakai namaku. Saudara, kalau tidak pakai nama Tuhan, tidak bisa. Karena dia saja punya jasa yang membuat kita bisa berkenan kepada Allah. Saya mau lebih tekankan di dalam Ibrani pasal yang ke-10, saudara yang diberkati Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Mari kita memperhatikan ayat-ayat ini. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai ayat 22. Ya, saud bersautan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang perlu keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena darah Yesus. Ayat yang ke-20, silakan. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui akhir, yaitu dirinya sendiri. Dia yang buka jalan. Dia Yesus itu lewat darahnya. Kalau dia tidak buka jalan, jalan tak tutup semua. Saudara yang diberkati Tuhan, dialah yang punya jasa besar. Lihat ayat yang ke-21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan
yang percaya sungguh kepada Tuhan. Makanya orang Kristen kalau sadari bahwa ini hidup hanya jasa pengorbanan Tuhan, tidak ada orang Kristen akan komplain dengan Tuhan Allah. Ya. Saudara yang diberkati, tidak akan ada orang yang merasa terlalu berjasa. Dengar baik-baik. Kalau tidak ada orang yang terlalu merasa berjasa, kalau orang tidak menyadari bahwa ini semua karena jasa pengorbanan Yesus, saya sebagai pendeta, nanti saya habis khotbah, saya pulang, saya bilang, untung beta yang khotbah. Kalau beta son khotbah, dong son ada yang bertobat. Oh, itu berarti itu Ebenezer punya jasa. No, kalau saya berkata begitu, maka saya tidak menghormati jasa pengorbanan Tuhan. Kalau ada WL yang berdiri dan berkata, tadi saya pimpin pujian itu memang penuh harapan Allah. Coba itu satu yang pimpin, ketemu sama tidur mor. Saudara yang diberkati Tuhan, berarti Anda lupa jasa pengorbanan Tuhan. Bukan Anda semata-mata hanya karena jasa pengorbanan Tuhan Anda bisa ada dalam pengurapan Allah yang tak terbatas untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan berulang-ulang kali dalam perayaan Natal yang kita baru saja lewat. Saudara, ada banyak orang kalau jadi panitia Natal, habis jadi panitia sombongnya minta ampun. Saudara, ini tahu karena kita panitia Natal. Lu lihat makanan tak bomba itu karena semua seragam bagus. Saudara, itu bukan karena lu, itu jasa Tuhan Allah. Kalau Allah tidak berjasa di sana itu selesai. Saudara yang diberkati itu. Jadi kita mesti ingat itu. Ada banyak kali kita tidak jadi Kristen yang sungguh-sungguh, percaya kita tidak sungguh-sungguh. Makanya doa Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak jawab karena kau Kristen palsu. Kau tidak menghargai jasa pengorbanan Tuhan. Saudara yang diberkati itu. Saya mau tanya, ini rumah siapa? Ulang, ini rumah siapa? Tuhan. Tapi coba kalau kita sumbang banyak, lihat itu dia itu berusaha yang paling banyak. Jadi jangan lupa itu, saudara. Wah, ingat itu jasa pengorbanan Tuhan. Lu bisa bikin 20 sak, 30 sak, lu sumbang buat gereja, bukan karena kita. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jangan lupa ya, kita mesti bedakan. Ya. Makanya saya bilang ini kunci doamu dijawab. Hari ini kita sedang merayakan celebration of prayer. Jadi kalau Anda doanya sekali lagi tidak sungguh-sungguh percaya, Anda doa panjang lebar, mau setiap tahun doa puasa 5-6 kali, Anda tidak akan lihat pertolongan Tuhan. Karena Tuhan hanya mau berperkara bagi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh. Dan saya ulang, orang yang percaya sungguh-sungguh Yesus satu-satu perantara. Dia sudah doa ulang-ulang, saudara ini diberkati, tapi dia tidak akan pilihan hati. Satu hati Yesus saja. Meskipun mangkali Tuhan tunda itu jawaban, mangkali hari ini dia belum lihat jawaban, tapi dia pun hati sodega mata pilihan lain. Hanya satu perantara, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau orang percaya sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan rasa bahwa dia terlalu berjasa. Saudara, sehingga ada banyak orang kalau doa orang sembuh dia bilang itu karena beta tumpang tangan. Dia bilang tumpang tangan, jangankan tumpang tangan satu jari saja, satu itu langsung sembuh. Apalagi kalau 5. Saudara yang berkati, ingat itu bukan kita pun jasa. Jadi kalau kita bisa lakukan semuanya itu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di Golgota. Amin. Amin. Maka pasti doamu akan dijawab Tuhan. Maka pasti pergumulanmu akan dijawab Tuhan. Seberat apapun, saya ulangi lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah keberanian percayaku. Tuhan mengabulkan doaku, bukan menurut kehendakku, menurut kehendaknya. Dan itulah kehendaknya. Saya percaya sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dia adalah yang terbaik buat Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, kita pindah yang kedua. Bagaimana doa itu bisa berkenan dan akhirnya dijawab oleh Tuhan? Saudara yang diberkati Tuhan, ingat, orang yang berdoa harus sungguh-sungguh mau bereskan yang namanya apa? 1, 2, 3? Dosa. 1, 2, 3 apa? Dosa. Kalau dosa sampai beres, itu berat. Percaya matimu, perantara yang lain tidak ada.
ayat terkenal Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi saudara dengarkan ini. Ayat 1 dia bilang tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ini hanya dia mau jamah, lalu selesai. Ini hanya dia mau tolong, selesai. Tetapi ini yang seringkali jadi penghalang. Dosa, kejahatan, itu jadi soal. Saudara yang diberkati. Nah, kalau kita bicara dosa dan kejahatan ini terlalu luas. Saudara. Tapi hari ini saya mau tunjukkan saja beberapa dosa yang berkaitan erat dengan pengabulan doa. Jadi kalau kita bikin itu, doa tidak dijawab. Memang banyak dosa, tapi saya mau tunjukkan saja beberapa dosa-dosa khusus ini yang membuat saudara seringkali tidak melihat tangan Tuhan itu terulur buat saudara, yang membuat Tuhan jadi tidak mau dengar. Sebenarnya dia punya telinga tajam, tapi dia tidak mau dengar. Nah, ini yang akan kita perhatikan malam hari ini. Yang pertama, saudara yang diberkati itu 1, 2, 3, dosa apa? Sekali lagi, 1, 2, 3. Tidak peduli terhadap firman Tuhan. Ada banyak Kristen ini doa mau cepat Tuhan jawab, tapi Tuhan ngomong tidak dengar. Khotbah 2 jam, doa sudah korek kiri kanan. Saudara, kemarin saya khotbah di Bau-Bau, Natal, keluarga besar, dia sekitar ya 400-an orang hadir di itu gereja Getsemani Bau-Bau. Saudara, ada satu pejabat duduk di muka. Saya belum khotbah lama tuh, saya baru mungkin 15 menit jam. Lupa maksud dalam hati. Ini kan gila hormat. Saudara. Dan kalau saya khotbah, lu biar action angka jam, Pak, aku tak akan berhenti. Tarik tambah panjang. Itu jam action. Karena kalau itu action itu bikin dia tambah nafsu. Ya saudara. Ini kalau firman ini, kecuali dia tak habis baca ayat, lalu dia ngomong bebu diri. Sudah lihat ini ganteng begini. Ini bapak ngomong ayat semua, firman Allah kita tunjukkan semua. Sudah, kalau main angkat aja, kurang aja. Saudara yang diberkati itu, itu perintah helan. Saudara, ingat kadang-kadang kita mau doa dijawab. Ya. Saudara lihat kan tuh pejabat-pejabat tuh, kalau mau naik anggota DPR kau cari Tuhan minta ampun. Cari gereja. Untuk apa cari gereja? Supaya lu jadi anggota DPR toh. Lu mau lurah, lu cari gereja. Saudara yang diberkati, lu mau dapat pekerjaan, lu cari gereja. Mau dapat jodoh, cari gereja. Saudara yang diberkati, tapi giliran sudah dapat, lu lupa buang. Saudara, saya selalu bilang kalau saya Tuhan Allah, saya cek ke banyak orang. Saudara, banyak orang tidak mau peduli terhadap firman Allah. Ya saudara, waktu itu kurang ajar sekali. Itu anggap sama seperti Anda melahirkan anak. Anak minta apa Anda kasih. Tapi omong kepala batu bawa. Siapa sana emosi? Saudara yang diberkati, minta sepatu beli, kasih sepatu. Minta baju baru beli, kasih baju baru. Saudara, minta uang sekolah, bayar uang sekolah lunas. Mang Tuhan bilang, Ade, tolong ambil tas mama piring dulu. Hei mama, itu pun tangan tidak ada. Anak pada begitu, anak kurang aja. Saudara, kadang-kadang kita jadi Tuhan Allah tuh model kayak begitu.
ngomong semua dengar. Saya selalu ngomong, ada banyak orang kan kalau dengar firman, dia saluran air bocor terus. Di WC ini bola balik. Itu mesti lihat pakai teko. Coba main firman Allah. Ini satu juga ayat. Saudara lihat ini ayat lah. Lihat Amsal 1 ayat 24. Mari kita baca ini ayat. Saudara yang diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan ada orang yang menghiraukan ketika aku menggunakan tanganku. Saudara perhatikan ayat selanjutnya 25 sampai 3. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Lalu ayat 26. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ayat yang ke-27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan. Saudara, dia tidak mau. Ya sudah. Makanya yang mabok larut dong. Waktu seroja datang dojo kau berdoa. Atau mabok larut setengah mati mau berdoa juga. Dia berdoa satu kali, saudaraku, kata tahoyan. Dia bilang, hai Tuhan kau di mana? Kalau seandainya aku Tuhan, aku bilang, hai dulu aku datang di mabok larut kau. Tapi seroja datang semua baterai. Makanya sudah lihat di ayat itu. Tuhan panggil dia tuh di bak larut tuh. Hari Minggu dia pura-pura dia tidak dengar Tuhan panggil. Weh bilang gereja sudah. Ini sudah 2022. Mabak Tuhan hiraukan. Saudara, kanker datang baterai. Seroja datang baterai. Sudah Tuhan tidak dengar. Kalau aku mengabaikan nasihatku, kamu tidak dengar panggilan. Saudara yang diberkati itu, hari ini dengar baik-baik. Saya ulang, jangan main-main dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara mau doa dikabulkan, ingat. Yang kedua, dia tidak berdosa, model-model begini mesti beres. Tuhan ngomong apa tuh, pasang telinga mulai deh. Saudara, ya, jangan ngomong bilang orang GSA tidak ada mabok lalu, betalia besar. Orang GSA tidak ada yang bisa merokok, putar balik, banyak yang masih bisa merokok. Saudara yang diberkati, kita lihat tuh. Hati-hati. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, jangan jadi Kristen yang keras kepala. Jangan. Kalau saudara Tuhan ngomong tuh dengar. Dia imbauan Tuhan jawab mengkudo. Ya saudara. Anak kalau dengar-dengaran kan, kalau minta tuh dia bapak sudah gerak. Dia pun mama sudah gerak. Saudara. Anda kalau bangun pagi dia suruh bangun cuci piring, kas bersih semua saudara. Begitu Anda bangun dia kopi, dia saudara kasih. Baru dia sengaja dapat pijit-pijit. Anak mau apa? Apa saudara? Aman. Ya terus karena anak memang dengar-dengaran saudara diberkati itu. Jadi ingatlah, ini kebenaran yang relevansinya sebenarnya kita buat tiap hari dalam kita pun hidup. Hanya seringkali untuk Tuhan kita tidak buat. Hanya mungkin karena Tuhan tidak kelihatan. Hanya mungkin karena Tuhan tidak bisa langsung berbicara kepada kita. Makanya kita tidak pusing soal Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat ayat berikutnya. Kitab Zakaria 7. Saya kutip lagi, Zakaria pasal 7 ayat 9 mulai. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Ayat 10 silakan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing.
Tetapi 1, 2, 3, mereka yang tidak mau menghiraukan, dilimpahkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Tuhan mau ngomong, ikut jalan baik, jangan main-main. Ayat yang ke-9 dan 10 sudah perhatikan. Laksanakan hukum Tuhan benar, setialah, hidup dalam kasih sayang kepada masing-masing. Jangan tindas janda, jangan tindas anak yatim, jangan tindas orang asing, jangan tindas orang miskin. Dong dengar itu, tapi dong malas tahu orang upah bilang. Bikin diri tuli, lalu kemudian angkat bahu melawan Tuhan. Saudara diberkati apa yang dikatakan ayat yang ke-12. Mereka membuat seperti hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengarkan pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Lalu waktu datang murka, apa yang terjadi? Ayat 13. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah 1, 2, 3. Aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan dengar. Saya ulang. Jadi kalau Anda ingat baik-baik, suka melawan Tuhan banyak, lalu minta jawaban cepat, Anda salah. Saya kemarin, saudaraku, dalam doa puasa mengajak jemaat untuk merefleksi. Saya bilang, saudara diberkati Tuhan, Henok itu bergaul dengan Tuhan 365 tahun. Dan kalau kita membaca 65 tahun sebelum dia punya anak Metusala, dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Itu sebelum punya anak. Setelah punya anak yang namanya Metusala, sudah dia bergaul lagi karib dengan Tuhan Allah selama 300 tahun. Jadi genap 365 tahun dia hidup, semuanya bergaul dengan Allah. Saya bilang begini, saya tidak seperti Henok. Karena saudara yang diberkati Tuhan, saya punya masa sekitar 6 sampai 7 tahun di mana saya tidak bergaul dengan Tuhan Allah. Saya pernah punya masa di mana saya jauh dari pertobatan. Saudara, saya lahir Kristen, sekolah minggu, saudara, SMP masih takut Tuhan, SMA mulai kepala batu. Saudara, mulai tinggalkan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, tapi saya beruntung setelah periode 5 sampai 6 tahun saya di luar Tuhan, Tuhan masih panggil saya lagi untuk kembali melayani Tuhan, untuk hidup di dalam Dia. Saudara, nah, ini ada satu periode yang saudaraku senggang, yang saya sudah lewati tanpa Tuhan. Bagaimana saya bisa pulihkan itu? Tidak bisa saya kembali lagi kepada hari itu. Saudara, karena itu saya tidak boleh buat lagi waktu baru yang kemudian membuat hubungan saya dengan Tuhan jadi jauh. Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik, hidup kita ini memang dulu pernah rusak, tetapi kalau sekarang Tuhan sudah pulihkan kita, adalah lebih baik kita mendengarkan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia sudah panggil kita, hiduplah berkenan kepadanya selagi Dia masih izinkan kita hidup di dunia ini. Pasang telinga baik-baik, dengarkan pesannya, saudaraku, maka saudara pasti akan diberkati Tuhan Allah. Amin. Jadi 2022 ini saya ingin pesan buat sebuah jemaat GSDA Tiberias nama saya. Dengar baik-baik, saudara. Mari kita semua ayo pasang telinga terhadap firman. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Sebab itu kunci, saudara, lihat, Tuhan mengabulkan doa saudara. Dosa yang berikut, saudara yang diberkati Tuhan. Apa dosa yang membuat doa kita itu tidak dikabulkan? Tadi satu, tidak mendengar firman. Yang kedua, dosa ada niat jahat di dalam hati. Saudara, ada banyak orang Kristen ini minta Tuhan kabulkan dia doa, tapi niatnya jahat. Dia lagi berkelahi dengan sesama. Sudah, tiba-tiba dia bungkus nasar. Dia doa, Tuhan, ini nasar bungkus sana. Tidak bikin dia Tuhan. Benasar dia Tuhan. Ini saya mau tanya, nasar baik atau tidak? Saya percaya waktu di dalam nasar itu saudara punya doa adalah, Tuhan, kalau bisa dia kaki patah, kalau bisa dia tangan, kalau bisa dia kepala, Tuhan kasih bengkok. Saudara, ini Anda berdoa
tapi ada niat jahat. Niat jahat di dalam hati. Kalau ada niat jahat di dalam hati, Tuhan tidak akan kabulkan itu dong. Lu mau puasa 10 hari kah, 40 hari kah, tidak akan dijawab. Karena ada niat jahat di dalam hati. Mau bayar persembahan model kayak apapun, Anda berikan nasar, korban model kayak apapun, tidak akan dijawab. Karena doa yang Tuhan ajarkan justru mengampuni, mengasihi, bukan justru ada niat jahat. Makanya orang Kristen berdoa tidak boleh ada niat jahat. Lihat ini ayat firman Tuhan, Mazmur 66 ayat 18. Dalam hitungan yang ketiga, mari kita membaca ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kalau ada niat jahat, lebih baik beres dulu. Ya saudara. Ada istri dengan suami yang dia bosan hidup dan dia pulang. Dia pun doa, Tuhan, dia tadi masih muda, kalau bisa cabut sudah dulu. Kalau lama ini kan bisa disabut. Dia masih bisa kawin pulang Tuhan. Gara-gara dia, kalau kita bilang hanya mau saja yang menceraikan. Tapi Tuhan kapan angkat dia Tuhan? Anda punya niat jahat, Tuhan tidak dengar. Ingat, bertahanlah dan berjuang terus. Bertahan, pesan-pesan supili kan? Supili nah, mau sana mau bertahan. Ya. Jangan doa kasmati dia, karena Tuhan semakan dengar doa. Saudara yang diberkati, apalagi Anda meminta hamba Tuhan doa bantu. Tidak bisa. Ada tuh, saya pernah mendatangi orang-orang model begitu. Betul mana cara Tuhan? Kalau bisa kasih tahu dia bukan mana tuh. Bisa kepala pusing, Pak ngomong dia bangsa dengar. Itu bukan kita pembagian, itu bukan kita pembagian. Kita pembagian doa mengasihi. Doa mengasihi dia, mengasihi doa. Itu kita pembagian. Urusan Tuhan, mau kasih mata dia, mau kasih bengkok dia, itu kita bukan kita pembagian. Niat tidak boleh ada dalam hati. Kita pun niat sampai boleh begitu. Kalau ada niat boleh begitu, Tuhan tidak akan dengar. Ini penting, saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik, saudara yang berkati. Yang ketiga, dosa apa yang membuat Tuhan tidak mau kabulkan doa? Yang ketiga adalah adanya apa? Kesombongan rohani. Kesombongan rohani. Sebenarnya semua kesombongan, tapi saya lebih khususkan kesombongan rohani. Saudara yang berkati Tuhan, Anda minta kaya untuk apa? Minta punya mobil untuk apa? Minta nona cantik untuk apa? Minta nyong ganteng untuk apa? Saudara, itu mesti jelas. Karena ada orang minta dengan masuk kesombongan. Tuhan jangan kasih beta anak laki miskin Tuhan. Hidup semiskin begini. Tolong kau yang kaya Tuhan. Kalau bisa mobil 5 Tuhan, supaya hari kami go keliling kota Kupang dengan Avanza, besok kami ganti mobil Leo, plus kami rahasia Tuhan. Lain kali kami naik Fortuner. Itu Anda sombong. Saudara, tidak boleh. Doa model kayak begini Tuhan tidak jawab. Ya. Itu doa dengan kesombongan. Saudara, ada lain orang, saudara, doa mati punya. Saudara, puasa mati punya, lakukan sesuatu apapun dengan luar biasa, tapi itu kesombongan rohani. Tuhan tidak mau. Saudara, Tuhan tidak mau. Kalau kita ada kesombongan di balik doa kita, Tuhan tidak akan jawab. Tuhan tidak akan jawab. Karena Tuhan tidak suka orang sombong. Tuhan menentang orang sombong. Termasuk saya juga. Sekalipun berdoa untuk sesuatu yang mungkin sifatnya saudara bisa anggap itu untuk pelayanan. Tapi pelayanan yang mana? Saudara yang diberkati. Hamba Tuhan boleh punya mobil? Boleh. Tapi kalau hamba Tuhan koleksi mobil, itu hamba Tuhan sombong. Saudara. Iya, karena ada hamba Tuhan koleksi oto. Saudara. Hampir-hampir dia juga bingung mau naik mana. Saudara yang diberkati. Kita harus punya kendaraan untuk satu, saudara, kebutuhan, bukan keinginan. Kita boleh punya baju baru untuk kebutuhan, bukan keinginan. Kita boleh punya rumah bagus untuk kebutuhan.
rumah 5 lantai untuk siapa? Pertanyaan. Kalau Anda menjawab, bilang Bapak habis ini kita bangun, saya mau bikin panti asuhan, aman. Tapi habis bangun, dia pun istri di kantor, dia juga di kantor. Pembantu yang duduk paku kaki, sudah kasih bersih semua, dia nonton TV. Lalu diganti channel, habis dia malas, saudara suka panasan, dia keluar berenang di kolam renang. Pembantu yang main semua, saudara. Sementara dua di kantor pulang datang setengah malam, capek, saudara, nonton TV pun tidak bisa lama-lama. Begitu gas menyala, sudah ngantuk, masuk tidur. Besok bangun tidak sempat lagi, saudaraku, berenang di kolam renang. Langsung saudaraku siap-siap berangkat kantor lagi. Lalu itu rumah 5 lantai untuk pembantu. Bukan kebutuhan, saudara. Itu bukan kebutuhan, itu kesombongan. Itu kesombongan. Saudara yang diberkati, jangan jadi orang Kristen yang model begini. Jangan jadi orang Kristen yang model begini. Jadi saudara bersyukur kalau saudara berdoa untuk kesombongan, Tuhan tidak jawab, lebih baik. Sebab kalau itu dijawab, itu setan yang jawab saudara. Saudara, setan bisa jawab, orang bisa. Nanti besok malam saya akan jawab itu. Setan bisa jawab saudara. Ya, saudara lihat kan waktu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, setan bilang apa? Tuhan lu lihat, Yesus lihat, semua akan kuberikan kepadamu. Setan dia bisa kasih saudara. Jadi kalau saudara berdoa untuk kesombongan, kalau saudara dapat, maka saya curiga berat. Berkat saudara bukan datang dari Tuhan, datang dari setan. Makanya Anda tambah kesetanan. Iya, orang-orang yang begitu akhirnya lupa diri kan? Akhirnya lupa diri. Saudara yang diberkati itu. Iya, saya pernah dengar orang di kota Kupang sih, dia pun oto itu hanya bisa dia sendiri yang naik. Dia pun istri naik itu tidak bisa. Saudara, ini kurang aja. Itu dia pun saya curhat di saya. Saya hampir tak salah ngomong, saudara. Hampir-hampir saya bilang, Mama doa aku dia cerah cepat. Karena istrinya mengeluh. Ya. Mobil bagus, dia istri juga pengen naik, tapi faktur tidak izin. Karena harganya lumayan mahal. Saudara. Jadi hanya bisa naik itu waktu saja. Waduh, kasihan sekali. Ada banyak orang yang bikin hanya untuk kesombongan rohani. Jangan. Tuhan menentang orang sombong. Amin, saudara. Amin. Ya, saudara lihat ini ada 2 orang kebaik Allah. Lukas 18. Perhatikan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. 1, 2, 3. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pengunjung. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini orang terlalu bagus ini. Tapi saudara lihat, semuanya dia lakukan hanya untuk kesombongan. Perhatikan ayat 12. 1, 2, 3. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10 dari segala penghasilan. Semua dia bikin bagus. Saudara lihat, tetapi apa yang dikatakan ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihani aku orang berdosa. Ada 2 tadi, yang satu sombong, yang satu ini datang dan berkata dia orang berdosa. Lalu Yesus berkata di ayat 14, 1, 2, 3, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara ingat, Anda puasa tidak boleh untuk kesombongan. Anda doa tidak boleh untuk kesombongan. Setia tidak boleh untuk kesombongan. Ada banyak orang kali setia hanya untuk saudara mencari sesuatu dengan Tuhan demi kesombongan. Tuhan, saya rajin gereja karena itu berkati saya lebih dari dia yang pemalas gereja. Saudara, memangnya kau yang Tuhan Allah? Kita ini bukan kita yang atur Tuhan, Tuhan yang atur kita. Saudara, ada banyak orang komplain itu doa sombong itu, saudara.
Berkat itu urusan Tuhan. Tuhan mau kasih yang ini lebih, kita sekian, itu bukan urusan kita. Urusan kita setia, urusan kita berdoa, urusan kita puasa, urusan kita melayani Tuhan. Urusan berkat bukan urusan kita. Karena kita melakukan sesuatu, bukan karena kita, semua karena jasa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu ingat, jangan minta sesuatu untuk kesombongan, karena nanti Tuhan tidak akan jawab. Sudah lihat, yang satu dosa yang membuat kita tidak bisa lihat jawaban Tuhan adalah tidak taat kepada firman atau menolak firman. Yang kedua, ingat baik-baik saudara, karena kita menjadi orang-orang Kristen yang apa tadi yang kedua? Hah? Dosa kedua tadi apa? Niat jahat dalam hati. Yang ketiga adalah kesombongan rohani. Yang keempat, dosa yang berkaitan dengan orang yang tidak akan dikabulkan doanya adalah satu dan tiga, tidak mau menolong orang yang membutuhkan. Tidak mau tolong orang yang membutuhkan. Saudara yang diberkati itu, ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan. Itu terbukti dari doa makan saudara. Rata-rata orang Kristen kalau doa makan begini: Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat berkat makanan yang sudah disediakan. Tapi sebelum kami makan, kami teringat kepada janda-janda, kami teringat kepada orang miskin, anak yatim piatu, mereka yang ada di panti-panti asuhan. Pokoknya semua sampai di kota Kubang ini tidak ada kolong jembatan, tapi dia ngomong yang ada di bawah kolong-kolong jembatan. Itu saking doa rohani, sudah. Tetapi pertanyaannya adalah, saudara sudah pergi tolong itu orang-orang kok belum? Jangan sampai makan enak sendiri terus, saudara. Tapi kita sendiri tidak pernah menolong orang yang membutuhkan. Orang yang di penjara, kita pun keluar ada di penjara, tapi kita tidak dilihat. Sampai dia sudah lepas keluar dari penjara, kita tidak tahu. Tapi kita pun doa non-stop, panjang lebar. Saudara yang diberkati, tiap tahun kita ganti baju terus. Tapi ada orang yang tidak ganti baju. Dia pun baju itu saja. Tapi kita tidak pernah kasih, malah kita ngomong, tiap tahun itu terus. Ya sudah, Anda dan saya ini Tuhan beri tugas bukan hanya untuk diri kita, memberkati, diberkati untuk memberkati. Dan itu akan membuat doa saudara tidak akan dihalang oleh Tuhan. Doa saudara dijawab oleh Tuhan. Ini kan Alkitab. Lihat Amsal 21 ayat 13. 1, 2, 3. Siapa menutup telinganya bagi cerita orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi kalau saudara tutup telinga bagi orang lemah, Tuhan tidak jawab doamu. Tuhan juga tidak peduli dengan ceritamu. Makanya orang Kristen diajar untuk memberi, untuk dapat diberkati. Jadi semakin orang Kristen memberi, semakin Anda memberi, semakin Anda juga akan diberkati. Karena itu janji firman Allah, saudara diberkati. Orang yang tidak menutup cerita terhadap orang lemah, Tuhan juga pasti akan mendengar doanya. Makanya hari ini saudara, ada berapa banyak orang di sekitar kita yang mencerita. Mungkin dia menjerit kelaparan, menjerit membutuhkan pertolongan. Jangan lupa, Tuhan pakai kita sekalian untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Lakukan itu. Sudah ingat bukan Matius pasal yang ke-25? Tuhan akan menempatkan domba di sebelah kanan dan saudara kambing di sebelah kiri. Apa itu domba, apa itu kambing? Menurut Matius pasal yang ke-25, Matius 25 mengatakan dengan jelas, kambing yaitu mereka yang tidak memperdulikan sesama, waktu telanjang, waktu lapar, waktu saudara kelaparan, waktu di penjara, waktu orang asing, tidak peduli. Tapi orang-orang yang disebut domba adalah mereka yang peduli, saudara. Mereka yang melihat orang-orang lemah itu. Tuhan melihat mereka sebagai domba-domba. Dan saudara yang diberkati Tuhan, mereka juga kaget karena mereka tidak pernah tahu waktu mereka melayani orang-orang lemah itu, sebenarnya mereka sedang melayani Tuhan Allah. Karena itu saudara, hari ini jangan lupa, kalau mau doamu dijawab oleh Tuhan, Tuhan pasti akan membukakan tingkap-tingkap langit. Kalau saudara mempunyai telinga yang suka mendengarkan cerita orang lemah. Amin. Ini tidak boleh. Saudara yang diberkati, dosa yang terakhir yang bisa membuat kita doa tidak terkabulkan adalah 1, 2, 3. Sekali lagi, ya. Berhala ini ada dua bagian. Saya mau bicarakan. Saudara, berhala yang pertama itu berhala tradisional. Berhala tradisional itu apa? Kuburan, itu berhala tradisional.
Berhala tradisional yang kedua itu rumah-rumah adat. Orang timur bilang naketi, naketi. Itu berhala, saudara. Itu berhala tradisional. Berhala tradisional yang lain adalah pohon, kayu, batu yang orang masih pakai sembah-sembah. Itu berhala tradisional. Tapi ada berapa banyak orang Kristen yang bukan terikat dengan berhala tradisional, tapi berhala modern. Apa itu berhala modern? HP itu berhala modern, saudara. Banyak orang, saudara, kita pikir di dalam gereja dia ada otak atik cari ayat. Bukan, ada kayak naik status. Makanya sebentar pulang kebaktian cek status, saudara. Kalau ada status yang dinaikkan waktu jam kebaktian, itu orang sedang ada dalam berhala. Bahkan dia status bisa 7 kali di dalam gereja. Foto sepatu, foto Alkitab, foto dan kuku yang tidak jelas. Itu bahaya tuh, saudara.